Tanah yang kita kenal sekarang sebagai Perancis, dulunya adalah wilayah dengan beragam budaya dan pejuang pemberani, tanah kaum Galia. Ini bukanlah sebuah bangsa yang bersatu, melainkan seperti kepingan mozaik dari suku-suku yang merdeka. Mereka terikat oleh bahasa, adat istiadat, dan penghormatan yang mendalam kepada para pendeta druid mereka. Namun persaingan tetap ada di antara suku-suku ini. Mereka sering berselisih tentang tanah, sumber daya, dan pengaruh. Kaum Galia terkenal karena keberanian dan kehebatan militer mereka. Mereka adalah penunggang kuda dan ahli pedang yang terampil. Mereka bertarung dengan keganasan yang menanamkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh mereka. Kedatangan Julius Caesar dan Legiun Romawi akan selamanya mengubah nasib Galia dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Eropa. Gaius Julius Caesar, nama yang identik dengan ambisi, strategi, dan kekejaman. Pada pertengahan abad pertama SM, ia melihat peluang di Galia untuk meraih kejayaan dan kekuasaan. Roma adalah sebuah republik, tetapi ketegangan internal semakin meningkat. Orang-orang ambisius seperti Caesar melihat peluang untuk memajukan karier mereka melalui penaklukan militer. Galia, dengan tanahnya yang subur dan suku-suku yang saling berperang, menghadirkan peluang yang sempurna. Caesar bukan hanya seorang jenderal, ia adalah seorang politikus yang cerdik dan ahli propaganda. Catatannya tentang Perang Galia adalah propaganda yang dirancang untuk meningkatkan reputasinya di Roma. Ambisinya di Galia ada 3 kejayaan militer, mengamankan perbatasan utara Roma, dan kekuasaan yang lebih besar. Jalinan aliansi dan persaingan rumit di antara suku-suku Galia menjadi lahan subur bagi intervensi Caesar. Peristiwa penting yang memicu Perang Galia adalah migrasi suku Helvetii, suku yang kuat dari wilayah yang sekarang disebut Swiss. Pada tahun 61 SM, didorong oleh tekanan dari tetangga mereka dan mencari tanah subur baru, suku Helvetii memutuskan untuk bermigrasi melalui Galia menuju pantai Atlantik. Gerakan massa sekitar 368.000 orang ini mengejutkan bangsa Romawi dan sekutu Galia mereka. Caesar yang selalu jeli melihat peluang, menganggap migrasi Helvetii sebagai kesempatan untuk campur tangan dalam urusan Galia, menegaskan otoritas Romawi, dan memulai kampanye penaklukannya. Ia mencegat suku Helvetii di Sungai Saône, tempat mereka menyeberang ke wilayah Allobroges. Saat Caesar bersiap untuk konfrontasinya dengan suku Helvetii, pemain kunci lain dalam drama Galia muncul, suku Aedui. Suku Aedui adalah suku yang kuat di Galia Tengah, saingan dari suku Arverni dan Sequani. Selama beberapa dekade, mereka terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sengit dengan tetangga mereka. Di saat-saat sulit mereka meminta bantuan Roma. Suku Aedui melihat peluang dalam kedatangan Romawi. Mereka berharap untuk menggunakan kekuatan militer Romawi untuk mengubah keseimbangan kekuasaan di Galia demi keuntungan mereka. Caesar, yang selalu pragmatis, menilai strategis dari aliansi dengan suku Aedui. Aliansi antara Caesar dan suku Aedui bukannya tanpa kerumitan. Kampanye Caesar di Galia adalah serangkaian perjalanan cepat, manuver cerdik, dan pengepungan brutal. Ia meraih kemenangan demi kemenangan, menghancurkan musuh-musuhnya, dan memperluas kendali Romawi atas wilayah yang luas. Namun, kampanyenya bukannya tanpa kemunduran. Pertempuran Gergovia yang terjadi pada tahun 52 SM menjadi pengingat bahwa bahkan ahli strategi militer paling brilian pun bisa keliru. Vercingetorix, seorang kepala suku Arverni, telah muncul sebagai pemimpin yang tangguh, menyatukan suku-suku Galia yang sebelumnya terpecah belah di bawah benderanya. Strategi Vercingetorix berfokus pada perang gerilya, memanfaatkan hutan lebat dan medan perbukitan Galia untuk keuntungannya. Kekalahan di Gergovia merupakan pukulan bagi reputasi Caesar dan kemenangan yang sangat dibutuhkan bagi perlawanan Galia. Menyusul kekalahannya di Gergovia, Caesar menghadapi gelombang baru perlawanan Galia. Kemenangan Vercingetorix mengobarkan semangat pemberontakan, suku-suku bergabung dengannya. Caesar membutuhkan kemenangan menentukan untuk mematahkan perlawanan Galia. Pertempuran Alesia akan menjadi konfrontasi yang menentukan itu. Vercingetorix menarik pasukannya ke kota benteng Alesia. Caesar memerintahkan legiunnya membangun benteng ganda di sekeliling Alesia. Tembok banjir merupakan Congelia dan kota. The Vercingetorix mirip kepada Alexander Gamble perang Gilises.
Perang Gallia, konflik brutal dan berdarah yang berkecamuk selama hampir 1 dekade, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia kuno. Bagi Roma, penaklukan Gallia, wilayah yang lebih luas dari Italia sendiri, memiliki konsekuensi yang besar. Itu mengamankan perbatasan utara mereka, menyediakan zona penyangga terhadap suku-suku Jermanik. Kekayaan dan sumber daya yang baru diperoleh dari Gallia mendorong pertumbuhan Kekaisaran Romawi, mendanai pasukannya dan memperkaya kelas penguasa. Bagi kaum Gallia, penaklukan Romawi menandai berakhirnya kemerdekaan mereka dan dimulainya integrasi mereka ke dalam dunia Romawi. Suku-suku yang dulunya terpecah belah, kini berada di bawah kendali kuat Roma, secara bertahap diromanisasi. Cara hidup tradisional mereka dan adat istiadat mereka perlahan tapi pasti tergantikan oleh hukum Romawi, budaya Romawi, dan bahasa Latin. Integrasi Gallia ke dalam Romawi adalah proses yang kompleks dan bertahap. Legiun Romawi tetap ditempatkan di seluruh Gallia, menegakkan hukum Romawi dan memadamkan potensi pemberontakan. Setelah suku-suku Gallia ditaklukkan, Caesar mulai menata kembali wilayah yang baru ditaklukkan dan mengintegrasikannya ke dalam Republik Romawi. Gallia adalah wilayah yang berharga, kaya akan sumber daya dan penting secara strategis. Caesar memahami bahwa untuk mempertahankan kendali atas tanah yang luas ini, ia perlu membangun struktur administrasi Romawi, memastikan kesetiaan, dan memanfaatkan potensi ekonominya. Salah satu tindakan pertama Caesar adalah membagi Gallia menjadi 3 provinsi: Gallia Aquitania, Gallia Lugdunensis, dan Gallia Belgica. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur Romawi yang ditunjuk oleh Senat, yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban, mengumpulkan pajak, dan menerapkan kebijakan Romawi. Untuk mengamankan cengkeramannya di Gallia, Caesar membangun jaringan koloni Romawi dan garnisun militer di seluruh wilayah tersebut. Permukiman ini berfungsi sebagai pusat budaya dan administrasi Romawi, secara bertahap menyebarkan pengaruh Romawi ke seluruh wilayah. Kehadiran Legiun Romawi berfungsi sebagai pencegah potensi dan memastikan bahwa hukum Romawi ditegakkan. Penaklukan Romawi atas Gallia bukan hanya kemenangan militer dan politik, itu juga merupakan titik balik budaya. Kedatangan bangsa Romawi membawa serta gelombang romanisasi, sebuah proses di mana budaya dan adat istiadat Romawi secara bertahap meresap ke dalam masyarakat Gallia. Salah satu tanda romanisasi yang paling terlihat adalah penyebaran bahasa Latin. Bahasa Latin menjadi bahasa administrasi, hukum, dan perdagangan, secara bertahap menggantikan berbagai bahasa Celtic yang dituturkan di seluruh Gallia. Bangsa Romawi juga membawa gaya arsitektur mereka, tata kota mereka, dan kehebatan teknik mereka. Kota-kota Romawi yang ditata dengan pola kotak-kotak dengan jalan beraspal, kuil, pemandian, dan amfiteater menjadi simbol kekuatan dan kecanggihan Romawi. Integrasi Gallia ke dalam Kekaisaran Romawi menciptakan peluang baru untuk perdagangan dan ekonomi. Hukum basis thing LOE Juribil Cyclic Saint. Penaklukan Romawi atas Gallia adalah peristiwa penting dalam sejarah Eropa. Dampaknya bergema selama berabad-abad. Romanisasi Gallia meletakkan dasar bagi budaya Galo-Romawi yang khas, yang memadukan tradisi Romawi dan Celtic. Jejak Romawi pada bahasa Prancis sangatlah besar. Bahasa Prancis, bahasa Roman, berkembang dari bahasa Latin vulgar, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh tentara, pedagang, dan kolonis Romawi. Pengaruh bahasa Gaul, bahasa Celtic yang digunakan sebelum penaklukan Romawi, masih dapat dilihat dalam beberapa nama tempat dan kosakata tertentu. Warisan Romawi juga terlihat jelas dalam lanskap perkotaan Prancis. Banyak kota di Prancis, seperti Paris, Lyon, dan Marseille, berawal dari permukiman Romawi. Sistem hukum Romawi juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Prancis. Perang Gallia, konflik yang brutal dan transformatif, menandai berakhirnya kemerdekaan Gallia dan dimulainya integrasi mereka ke dalam dunia Romawi. Ambisi Julius Caesar, kejeniusan militer dan kecerdasan politiknya memungkinkannya untuk menaklukkan tanah yang luas dan kaya ini, mengamankan perbatasan utara Roma dan memperkaya dirinya sendiri dan Republik Romawi. Namun, penaklukan Gallia lebih dari sekadar kemenangan militer. Itu adalah titik balik budaya. Romanisasi Gallia, proses yang bertahap tetapi mendalam, mengubah masyarakat Gallia, meninggalkan warisan abadi pada bahasa, hukum, arsitektur, dan budaya Prancis.
Warisan perang Gallia kompleks dan beragam. Ini adalah kisah penaklukan dan penaklukan, tetapi juga tentang pertukaran budaya, adaptasi, dan munculnya identitas Gallo-Romawi yang baru. Gema konflik kuno ini masih dapat dirasakan sampai sekarang, sebuah bukti kekuatan abadi Kekaisaran Romawi dan ketahanan rakyat Gallia.